Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah saya kali ini akan menyampaikan tentang meneladani sifat sederhana dan pantang menyerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan khutbah, saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2021 Masehi, di mana pada bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa besar yang sangat bersejarah. Itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kita peringati dan kita rayakan
dengan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ini 2 tahun sudah karena COVID-19, kegiatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid kita ini tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan suasana yang sudah mulai melandai ini, kita dapat melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka syiar Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 570 Masehi, tepatnya hari Senin. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Dari usia dini sudah yatim piatu. Ayahnya wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Usia 6 tahun ibunya wafat, lalu disusul oleh kakeknya pun wafat. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad kecil harus bekerja keras sejak belia untuk mencari nafkah. Muhammad pernah menjadi pengembala kambing, juga kerap membantu pamannya berjualan di Syam. Yang terakhir, ketika sudah dewasa, bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda yang bernama Siti Khadijah. Pekerjaannya adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian menikah dengan Siti Khadijah, yang tak lain dan tak bukan adalah majikannya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surat Ad-Duha, yaitu ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup sehingga harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Juga Allah tidak bermaksud untuk membencinya, sehingga ketika masih dalam kandungan saja sang ayah Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Ketika usia baru 6 tahun, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah pun wafat. Belum hilang dari kesedihannya karena ditinggal oleh ibunda, kakeknya pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah kesedihan dan penderitaan
Muhammad sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayah, ibu dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu tidak ada maksud Allah untuk menelantarkan, tetapi justru sedang mempersiapkan Muhammad menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri, kesulitan-kesulitan seperti itu. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental Muhammad untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas kelak menjadi seorang nabi, apalagi disiapkan dan ditetapkan oleh Allah menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam ayat berikutnya, yaitu ayat keempat, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir dan bukan di permulaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan tersebut bermanfaat membentuk karakter menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad menghadapi banyak hambatan, gangguan, bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin Abu Jahal dan kawan-kawan. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Buah dari penderitaan, kesulitan, perjuangan yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa. Yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun, Nabi Muhammad telah berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak, yakni berhasil mengubah masyarakat yang semula menyembah berhala menjadi beriman dan bertauhid, yakni hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba, di mana yang dominan, yang kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang, suku maupun status sosial. Di dalam Islam memang semua manusia pada dasarnya sama, karena mereka semua berasal dari asal usul yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Satu-satunya yang membedakan mereka adalah ketakwaannya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ayat yang kelima dalam surat Ad-Duha menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji bahwa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabi Muhammad SAW dari waktu kecil hingga diangkat menjadi seorang nabi akan dibalas oleh Allah dengan keberhasilan yang cemerlang, sebagaimana telah diuraikan atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih tidak hanya atas keberhasilan dakwah, tetapi juga atas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun seorang piatu, seorang yatim piatu dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan dakwah tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perlindungan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-6 dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dia yang mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Selanjutnya ayat ke-7 dari surat Ad-Duha, wa wajada'aka dhalan fahada. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Sudah banyak diceritakan bagaimana kebingungan Nabi Muhammad SAW ketika akan memasuki masa kenabiannya, sehingga beliau menyepi di Gua Hira untuk mencapai jawaban dari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu. Di Gua Hira itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali yang diterimanya melalui malaikat Jibril. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-7 diikuti dengan ayat yang ke-8. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia, Allah, mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Pada akhirnya keadaan ekonomi Nabi Muhammad SAW mengalami perubahan dari kekurangan menjadi kecukupan, dari kemiskinan menjadi kaya, karena Nabi Muhammad SAW dapat menikahi seorang janda yang kaya, yaitu Siti Khadijah. Dengan harta kekayaan itulah Nabi Muhammad SAW dapat membiayai dakwahnya, karena Khadijah memang menyediakan dan merelakan harta kekayaan yang digunakan suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Khadijah adalah orang kedua setelah Nabi yang memeluk agama Islam, sekaligus merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Maka bisa dimengerti bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai dan menghargai Khadijah yang telah berjasa besar dalam mendampingi dan mengembangkan dakwahnya. Dengan kata lain, keberhasilan dakwah Islam
tidak lepas dari peran penting seorang perempuan kaya raya, dan perempuan itu bernama Siti Khadijah, istri pertama dan yang utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita siarkan sejarah dan riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat mengambil banyak pelajaran apa yang beliau ajarkan kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.